Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai manajemen konflik. Sebelum kami menjelaskan mengenai manajemen konflik, saya perkenalkan diri dulu dari kelompok 9. Saya Komarudin. Saya Cassandra Aulia Rahman. Definisi manajemen konflik. Sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi ini mencakup berbagai konflik yang terdapat dalam organisasi yang bisa meliputi ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi pelaku, dan sebagainya. Faktor-faktor penyebab konflik. Konflik yang terjadi di dalam organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia. Konflik dapat timbul karena faktor manusia adalah karena ditimbulkan oleh atasan karena gaya kepemimpinannya. Personil yang mempertahankan peraturan organisasi secara kaku, adanya ciri-ciri kepribadian individual seperti sikap egoistis, sikap otoriter, sikap fanatik, dan sikap kepribadian lain. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor organisasi yang dapat menyebabkan timbulnya konflik antara lain persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya terbatas, akan timbul persaingan dalam penggunaan. Ini merupakan terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Perbedaan tujuan antar unit dalam organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja kelompok lainnya. Perbedaan nilai dan persepsi. Suatu kelompok mungkin saja mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Misalnya, para manajer yang masih relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapatkan tugas-tugas yang cukup berat dan rumit dibandingkan dengan manajer senior mendapatkan tugas yang lebih ringan. Kekaburan yurisdiksional. Konflik bisa terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas. Adanya tanggung jawab yang tumpang tindih antara seseorang dengan lainnya. Masalah status dalam organisasi. Konflik ini dapat terjadi karena suatu unit departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan bagi unit atau departemen lainnya tidak. Hal ini bisa merupakan sesuatu yang dapat mengancam posisi dalam status hierarki organisasi. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan kali dapat menimbulkan konflik antar unit dan departemen. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia memiliki suatu individu yang unik. Setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang kebudayaan yang berbeda seseorang sedikit banyak akan berpengaruh dengan pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu dapat menghasilkan perbedaan individu yang akan memicu munculnya konflik. Perbedaan antar kepentingan antar individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat
Teori utama penyebab konflik dalam organisasi. 1. Teori kebutuhan manusia. Konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, fisik, mental, dan sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi. 2. Teori identitas. Konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang berakar dari hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang bertujuan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak konflik. 3. Teori hubungan masyarakat. Konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. 4. Teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. 5. Teori transformasi konflik. Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. 6. Teori negosiasi prinsip. Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan perspektif tentang konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik. Tujuan manajemen konflik. 1. Mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi, misi, dan tujuan perusahaan. 2. Membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagamannya. 3. Meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. 4. Meningkatkan kualitas keputusan berdasarkan berbagai informasi dan sudut pandang. 5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama dan kerjasama. 6. Menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik. 7. Menghindarkan dari lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, takut, moral rendah, dan saling curiga. 8. Mencegah terjadinya pemogokan. 9. Mencegah sabotase oleh pihak yang kalah dalam konflik. 10. Meningkatkan loyalitas dan komitmen organisasi. 11. Menghindari terganggunya proses produksi dan operasi. 12. Mencegah meningkatnya biaya pengadilan. Tipe manajemen konflik. Menurut Baskerville 1993, ada 6 tipe manajemen konflik. 1. Avoiding. Individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan yang berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. 2. Accommodating. Cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat konflik. 3. Compromising. Compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Collaborating merupakan metode menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil memuaskan semua pihak, win-win solution.